Kota Palu adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah yang terletak di kawasan dataran Lembah Palu dan Teluk Palu. Terbentang memanjang dari timur ke barat dengan topografinya terdiri atas lembah, lautan, sungai, pegunungan, dan teluk. Dituturkan secara turun-temurun dan lembaran silsilah yang sampai saat ini masih terjaga, bahwa keberadaan Kota Palu tidak terlepas dari sejarah panjang mitologi yang nilai historinya masih belum tergali secara utuh. Menurut penuturan sejarah, sebelum berdiri sendiri menjadi sebuah kerajaan, Palu masih di bawah kekuasaan Kerajaan Goa asal Sulawesi Selatan. Sejak era VOC di tahun 1666 dan ibu kota Palu pertama bernama Pandapa di tahun 1796 sampai 1888, kemudian berganti nama menjadi Panggovia pada 1888 sampai dengan 1960. Pandapa itu merupakan satu wilayah peradatan yang ada di Kota Palu sebagai tempat masyarakat berkumpul di sekitar Kota Palu itu untuk membicarakan adat dan membicarakan yang lainnya. Dan disitulah diputuskan sesuatu kebijakan apapun yang dilaksanakan di Kota Palu, di Pandapa itulah diputuskan. Kota Palu yang dulunya bernama Pandapa awalnya dari kesatuan 4 buah kampung besar, di antaranya Besusu, Tanggabanggo Siranindi yang sekarang bernama Kamonji, Panggovia yang sekarang bernama Kampung Lere, dan Boyantongo yang sekarang bernama Kelurahan Baru. Mereka membentuk satu dewan adat disebut Patanggota. Salah satu tugasnya adalah memilih raja dan para pembantunya yang erat hubungannya dengan kegiatan kerajaan. Kampung Pandapa Besusu, salah satu wilayah tertua di Kota Palu yang banyak melahirkan peradaban budaya dan adat istiadat di Lembah Palu. Seiring dengan perkembangannya waktu, Pandapa ini berubah menjadi nama yaitu Besusu. Nah, Besusu ini pula sebelum kami berbicara tentang Besusu, bagaimana ini Besusu ini ada. Besusu ini menurut tutura bahwa Besusu ini berasal dari kata gusu. Gusu itu kalau bahasa Indonesianya itu karang. Gusu itu yang disusun. Yaitulah yang dikatakan Besusu. Nah, setelah Besusu ini terbentuk dengan adanya 4 boya. 4 boya ini yang menyatu menjadikan Besusu itu ada, yaitu Boya Toirangi, Boya Karampe, Boya Vunta, dan Boya Taipa Polabea. Nah, sehingga itu Besusu itu semenjak 1696 Besusu itu berdiri dengan 4 boya tadi itu, yaitu Boya Karampe, Boya Toirangi, Boya Vunta, dan Boya Taipa Polabea. Itulah cikal bakal daripada adanya Besusu setelah Pandapa, yaitulah cerita tentang Besusu itu. Kerajaan Palu lama-kelamaan menjadi salah satu kerajaan yang dikenal dan sangat berpengaruh. Adalah Puenggari, yang juga disebut Siralangi, adalah raja pertama saat itu, masih yang berada di bawah kekuasaan Kesultanan Goa yang berada di Sulawesi Selatan. Hal itu terlihat dari pemakaian gelar kebangsawanan pada Kerajaan Palu. Gelar-gelar tersebut adalah sebagai berikut. Magau artinya raja, Madika Malolo artinya raja muda atau pangeran, Madika Matua artinya pelaksana pemerintahan atau setara dengan Perdana Menteri saat ini.
Baligau artinya ketua dewan adat. Galara artinya urusan kehakiman. Pabisara artinya penyampai atau penerus perintah dari raja kepada rakyat. Punggava artinya urusan pertanian dan perekonomian. Berbicara tentang Pandapa tidak terlepas daripada seorang yang dikatakan Puenggari yang bernama asli yaitu Siralangi. Ini berasal dari Marima, terus turun ke Pentosu, turun ke Valangguni, dan juga sempat menetap yaitu yang dikatakan Penggaraman sekarang itu di wilayah Talise. Di situ ada bekas daripada sumur. Pada zaman Puenggari itu ada namanya sumur Buvurasede. Setelah di Buvurasede, di Talise, di Penggaraman itu, entah bagaimana Puenggari ini berpindah tempat. Berpindah tempat itu yaitu ke Pandapa. Disitulah beliau ini menetap semenjak tahun kurang lebih 1600-an, di mana Puenggari ini sebagai salah satu raja pertama kami katakan yang ada di kota Palu, karena Pandapa itu merupakan pusat peradaban lembah Palu dan sekitarnya. Pada saat yang sama, di kerajaan Palu, datanglah seorang penyebar agama Islam dari Sumatera yang bernama Abdul Raki. Masyarakat Palu umumnya mengenal dengan nama Dato Karama, yang kedatangannya diterima Puenggari, dan menurut tuturan sejarah, Puenggari pada saat itu diislamkan oleh Dato Karama. Pada 1600-an itu datanglah seorang penyebar agama Islam yaitu yang dinamakan Dato Karama. Dato Karama itu bersandar di mana yang dikatakan itu di wilayah Karampe dan dijemput oleh Puenggari ini. Di perempatan antara Jalan Dr. Wahidin dan Jalan Kimaja, Kelurahan Besusu Barat, Kecamatan Palu Timur, dulunya berdiri gagah sebuah masjid yang diberi nama Masjid Al-Hidayah. Adapun masjid yang sekarang ini yang sudah direnovasi, yaitu masjid yang ada di perempatan di Jalan Kimaja itu merupakan masjid yang dibangun oleh empat boya tadi itu. Jadi sehingga itu masjid itu merupakan milik daripada Besusu itu, walaupun saat ini Besusu itu telah dimekarkan menjadi 3 wilayah, yaitu Besusu Barat, Besusu Timur, dan Besusu Tengah. Jadi sedikit kami gambarkan, kami ceritakan bahwa di mana masjid ini yaitu yang dibangun oleh Puenggari ini pada masa itu kurang lebih tahun 1600-an itu, yaitu pertamanya itu yang berada di wilayah Lorong Bakso. Di wilayah Lorong Bakso bersamaan dengan di situ ada juga yang dikatakan Souraja pada masa itu. Namun karena itu ada sifatnya bencana alam pada masa itu, di mana rumah raja ini, Souraja ini terbakar bersamaan dengan masjid yang ada di situ, maka dipindahkanlah masjid ini kurang lebih tahun 18 sekian itu dipindahkan ke sekitar wilayah daerah Wahidin. Nah setelah di daerah Wahidin juga yang mungkin pada masa itu barangkali tempatnya kurang strategis, maka dipindahkanlah yaitu di perempatan yang sekarang ini antara Kimaja, daerah Suharso, Haji Hayun, dan daerah Wahidin. Nah ini masjid ini pun setelah dipindahkan 2 kali dari berkisar Lorong Bakso, daerah Wahidin sampai dengan di perempatan itu merupakan masjid yang dibangun atas kesepakatan daripada 4 yang dikatakan tadi itu 4 boya, yaitu Boya Toirangi, yaitu Boya Karampe, Boya Vunta, dan Boya Taipa Kolabea. Nah itulah cikal bakal daripada
masjid yang ada sekarang ini yang dibangun oleh 4 boya yang pada masa itu masih menyatu menjadi Besusu. Untuk pembangunan tempat ibadah berbentuk musola. Bersama menantunya yang bernama Said Muhammad Amin bin Baharullah Bafaki bergelar Karaeng Loro-Loro sebagai pemrakarsa pembangunan musola tersebut. Said Muhammad Amin bin Baharullah Bafaki sendiri diketahui merupakan anak dari Said Bahrullah Bafaki Al-Aidid, mubalik yang berasal dari Cikuang, Makassar. Setelah musola itu terbangun, Tanigau alias Puekate sendiri yang menjadi imam karena Said Muhammad Amin bin Baharullah Bafaki bergelar Karaeng Loro-Loro sering berdakwah keluar daerah. Atas kerjasama masyarakat dan tokoh masyarakat Besusu, Masjid Tua kembali dibangun dengan bekerja sama bersama Dewan Masjid Indonesia. Sebuah apresiasi seluruh elemen masyarakat yang menginginkan histori dari Masjid Tua Besusu tidak punah, tak lekang oleh waktu. Sebagai saksi perjalanan panjang, kisah Pandapa, Besusu, kisah sejarah yang harus diketahui oleh generasi sekarang ini sebagai pelanjut dan pemelihara sejarah di daerahnya. Pandapa sebagai pusat kerajaan juga berdiri di tanah Pandapa di Kelurahan Besusu, Kota Palu. Dengan generasi-generasi muda yang ada di Besusu itu membuat kegiatan yang dinamakan yaitu Posalia Pandapa Besusu. Itu merupakan yang pertama, kegiatan yang pertama. Kegiatan ini dikandung maksud yaitu untuk bagaimana masyarakat Besusu itu bisa bersatu padu. Kegiatan pesta rakyat ini kita beri nama dengan kearifan lokal Posalia Pandapa Besusu. Kegiatan ini dilaksanakan baru pertama kali oleh komunitas masyarakat Besusu. Tapi ini menjadi agenda tahunan daripada Besusu Raya. Artinya Besusu Raya ini 3 kelurahan yang bersatu, Besusu Barat, Besusu Tengah, Besusu Timur. Oleh karena itu kegiatan ini kita pusatkan pada beberapa kegiatan berkaitan dengan religi. Religi ini tentunya ada
Itsikotsa menyajikan lagu-lagu religi. Yang kedua adalah budaya, musik kolosal. Peradaban budaya di Kota Palu. Salia Pandapa Besusu Boya Masigi Boya Toirani Boya Bunta Boya Taipa Pola Beya Mosinggani Mosang Patuju Mosi Peili Mosi Patubu Bersama-sama satu tujuan Saling peduli Saling menghidupi Kamai Makavari Besusu Ripo Salia Pandapa Besusu Kamai Makavari Besusu Ripo Salia Pandapa Besusu Oh Salia Pandapa Besusu Boya Masigi Boya
Inilah yang menjadi jawaban nyata. Pusat kerajaan Palu ada di Pandapa yang saat ini menjadi Besusu. Oh ya masigi. Mosinggane, Mosangu Patuju, Mosipeili, Nosi Patuvu. Boya vunta, boya taipa pola beya. Mosinggani, mosangu patuju, mosipeili, mosi patuvu. Bersama-sama satu tujuan, saling peduli, saling menghidupi. Kamai makawan, ribe susu, ripo salia.